Aktivitas manusia tak lepas dari berpindah ke tempat yang lain atau memindahkan barang ke tempat yang baru. Seluruh aktivitas manusia zaman dahulu untuk melakukan pemindahan barang atau ekspedisi menggunakan gerobak yang ditarik oleh kuda ataupun tenaga manusia. Sudah tak asing lagi pada saat itu apabila seorang manusia bersusah payah untuk menarik sebuah gerobak dan hal tersebut dijadikan mata pencaharian mereka. Bagi kalangan menengah atau kaum bangsawan, mereka dapat membeli dan menggunakan kuda sebagai alat transportasi ataupun tenaga penarik gerobak. Namun tentu hal tersebut hanya dapat dirasakan oleh kaum bangsawan, dan rakyat biasa masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan jalan kaki atau menarik gerobak secara mandiri. Teknologi saat itu memang masih tradisional dan belum seefektif dan seefisien pada masa sekarang. Namun manusia di kala itu dituntut untuk menemukan solusi bagaimana sebuah alat dapat berjalan secara efektif dan mengurangi biaya atau kebutuhan energi untuk membantu aktivitas manusia. Hingga pada awal abad ke-18, sejak ditemukannya mesin uap dan penggunaannya semakin meluas, banyak ilmuwan yang melakukan percobaan untuk mengkombinasikan mesin uap dengan gerobak. Steam wagon atau kereta uap, bentuk paling awal berupa sebuah lori atau truk bertenaga uap untuk mengangkut barang. Bentuk paling awal tersebut dibuat dalam bentuk dua bentuk paling dasar, yaitu bentuk overtype dan bentuk undertype. Dari kedua bentuk tersebut, perbedaannya paling jelas terdapat pada posisi mesin dan tungku api mesin uap. Kereta uap atau steam wagon pada saat itu dikenal dengan istilah mesin traksi atau traction engine. Mesin traksi dapat dibilang sebuah traktor bertenaga uap yang digunakan untuk memindahkan barang berat ataupun melakukan pekerjaan lain seperti membajak tanah. Penyebutan mesin traksi berasal dari bahasa Latin yaitu tractus, yang memiliki arti ditarik, sesuai dengan fungsi utama dari mesin traksi, yaitu untuk menarik beban berat di belakangnya. Kereta uap dengan mesin traksi sebenarnya memiliki mekanisme yang sama, hanya saja mesin traksi difokuskan untuk melakukan pekerjaan di jalanan umum. Tidak seperti kereta uap, di mana kereta uap juga memiliki fungsi dan kerja yang sama, yaitu sebuah lokomotif yang menarik beban berat di belakangnya, hanya saja kereta uap berjalan di atas rel. Pada awal abad ke-20, steam wagon atau kereta uap memiliki popularitas di masyarakat, dan penggunaannya mulai tersebar luas sebagai alat transportasi pengangkutan barang yang secara komersial. Sedikit penjelasan bahwa prototipe paling awal dari steam wagon berjalan menggunakan roda kayu atau roda baja. Kemudian ada juga yang dilapisi dengan ban karet padat. Hingga berbagai pengembangan membuat kendaraan steam wagon memiliki banyak perubahan, seperti kabin mulai tertutup yang sebelumnya menggunakan kabin terbuka dan menggunakan ban pneumatik atau ban bertekanan angin. Hanya saja setelah penemuan steam wagon atau kereta uap, terdapat penemuan baru yang disebut mesin pembakaran dalam. Hal tersebut mulai menyingkirkan popularitas kendaraan steam wagon. Meskipun masa kejayaan steam wagon hanya berjalan sebentar, namun masih ada steam wagon dalam jumlah besar yang telah diawetkan atau dirawat hingga sekarang. Kendaraan steam wagon pada zaman dahulu masih dapat kita lihat dan masih terjaga kondisinya dengan tetap berfungsi dan dapat beroperasi secara normal. Kebanyakan kendaraan steam wagon yang masih dalam kondisi prima berada di Museum Transportasi atau milik kaum bangsawan di Inggris Raya.